dengan cara mengambil sendiri dan ada info dari keputusan yang teman-teman udah ambil biasanya yang buat mengasuh di dalam Anaknya. keluarganya ini. Nanti saya sudah melakukan pembinaan terhadap warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik Pak ya. Saya mohon izin Bunda mau wawancara Bunda terkait dengan cara mengambil keputusan seorang anak. Bunda kan di sini udah lama ya, jadi saya mau tahu nih bagaimana cara-cara Bunda, langkah-langkah Bunda dalam mengambil keputusan setiap kasus atau yang berkaitan dengan ya. Izin Bunda ya. Iya silakan Kak. Baik Bunda, pertanyaan pertama, kira-kira bagaimana Bunda mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini Bunda hadapi di sekolah ini terkait dengan dilema etika dan moral? Itu biasanya Bunda dari mana? Saya akan sekolah ini bagaimana keadaan siswa saya, keadaan guru saya, bagaimana kedisiplinan mereka itu saya amati dulu itu dalam beberapa bulan ya kan. Nah, setelah saya melakukan itu saya pantau sendiri dan ada info dari teman-teman juga. Nah, dengan sisi A ini pasti setiap sekolah itu ada guru yang bermasalah. Nah, itu kewajiban saya sebagai kepala sekolah mendisiplinkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi Bunda kira-kira yang saya tangkap mencari informasi terkait dengan masalah yang ada, masalah guru atau kolegium. Nah kalau misalnya Bunda nih dihadapkan pada dua masalah atau dua kasus yang sama-sama benar, sama-sama benar, misalnya Hendy kata guru bukan suatu disipliner tapi masuk yang benar gitu, apa itu biasanya keputusan yang diambil biasanya kayak gimana? Nah jadi begini, saya melihat dulu situasi apa yang terjadi pada guru tersebut. Misalnya contohnya jika tadi ada internet pekerjaan juga benar harus dilakukan di rumah juga harus benar, mungkin dia terkendala dengan keadaan anaknya, mungkin ada pengasuh atau di mana sehingga membuat itu menjadi agak terlambat datang ke sekolah ya kan. Nah itu saya akan lihat, akan saya melakukan panggilan dulu ke saya, guru tersebut saya tanya masalahnya apa, kemudian saya akan menjelaskan ini dua-duanya adalah masalah yang harus bapak ibu itu tersebut hadapin, harus selesaikan begitu. Tetapi ini ada kewajiban juga yang harus dijalankan sesuai dengan tupoksinya, jadi tidak boleh diabaikan. Jadi ada solusi ya. Bagaimana solusinya ya? Carilah pengasuh yang buat mengasuh di dalam keluarganya ini, anaknya ini. Jadi makanya kita bekerja kan mendapatkan imbalan. Nah itu diberdayakanlah untuk fasilitasi menjaga anak itu. Yang saya tangkap kira-kira kasusnya ada seorang guru yang selalu lewat itu Bunda, mungkin saya juga mau tahu nih langkah atau prosedur yang Bunda lakukan biasanya ketika Bunda mengambil suatu keputusan sehingga Bunda akhirnya mengambil keputusan ini. Jadi langkah sebelum itu tuh langkah sebelum saya tadi pas kembali saya panggil guru itu yang pertama panggil, kemudian saya tanyakan masalahnya apa, makanya terjadi supaya dia harus utamakan anaknya juga. Sementara dia terlambat ke sekolah juga kan kewajibannya ya kan. Nah, kita sudah ada waktu yang tertentu harus kita lalui, jadi nggak boleh dilanggar. Jadi saya akan berikan masukan kepada
guru tersebut, ya langkah apa yang diambil. Ya, berdasarkan kesepakatan. Nah, kesepakatan dulu dan pengarahan, ya namanya manusia kan karena pusing ya ketika Benar, Bu. ini kelabakan gitu, karena ekonomi juga seperti itu. Iya, jadi tangkap ya, jadi minta langkahnya sama rinci dan jelas. Itu saya pikir menjadi langkah yang luar biasa juga dari apa yang kita lakukan. Nah, kira-kira hal-hal yang selama ini Bunda telah lakukan dari langkah tersebut tadi, hal apa yang Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Bunda efektif. Baik, langkah yang saya ambil ketika menghadapi satu masalah dari sekolah itu, mungkin guru tersebut akan saya panggil dulu menghadapi saya face to face dulu berdua, ngobrol, ya kan, enak, masalahnya apa, kenapa bisa terjadi seperti ini, ya. Setelah saya lakukan panggilan itu, saya mungkin panggilan itu saya pantau, ya kan. Nah, setelah itu saya pantau berubah atau tidak. Nah, kemudian kalau masih tidak berubah, saya panggil lagi. Iya, itu mungkin bisa saya lakukan sampai 3 kali pemanggilan secara fisik. Setelah itu masih bandel juga. Nah, udah mau nggak mau saya bikin surat pernyataan. Surat pernyataan itu buktinya bukan buat apa, ya bukan mau mengucilkan dia, tidak, bahwa bukti saya sudah melakukan pembinaan terhadap guru tersebut. Karena ketika nanti ada sidang dari pihak tim dinas ataupun kecamatan, saya sudah menunjukkan. Nah, ketika beliau tidak ada di tempat guru tersebut, saya menunjukkan nih Pak, saya sudah melakukan pembinaan. Ada bukti fisik. Sekarang kan ngomong apapun nggak bisa, harus ada bukti fisik seperti itu. Jadi itu yang menurut Bunda itu adalah hal yang apa, langkah-langkah yang ya. Betul. Terkait dengan tadi apa yang dilakukan efektif, kira-kira kalau misalnya Bunda menghadapi satu kasus ya, kalau ada masalah biasanya Bunda menyelesaikannya atau mengambil keputusan itu dijadwalkan atau langsung hari itu? Ya Pak, setiap kasus itu kan saya tadi cuma bisa, tadinya saya amati, saya lihat, saya dengar, ya kan. Nah, itu akan saya jadwalkan. Apa ya, hari apa kira-kira ada waktu saya, untuk memanggil beliau gitu. Terjadwal lah. Jadi ada bukti fisiknya juga buat dokumentasi. Nanti Bunda secara prosedur penjadwalannya Bunda bikin jadwal dulu, kemudian nanti dari terkait dengan itu, saya pikir pasti Bunda punya teman atau orang ya jika mengambil suatu keputusan. Kira-kira Bunda ada nggak orang yang itu pasti ada. pasti Tidak di sekolah ini saya kan punya waktu lepas sekolah ada 2 guru kesiswaan. Itu ada paling utama akan saya panggil untuk diskusi bagaimana langkah ya Kak. Jadi setelah mereka pasti memberikan masukan. Ada guru senior yang lebih tua dari saya tahu pengalaman lebih banyak mempertimbangkan keputusan yang akan kita ambil. Jadi saya selalu berkoordinasi, tidak mau mengambil keputusan sendiri. ke pengawas misalnya Bunda? Pengawas kalau saya tidak akan langsung pengawas, karena dalam di sekolah saya ini, terutama saya dulu selesaikan, saya nggak mau sampai keluar di dalam pembelajaran dulu ya. Kalau masalah itu nggak boleh diubah, itu aib buat kita gitu. Iya benar, nanti kita intern dulu, kalau tidak selesai. Kalau nggak selesai baru kita berpengawas. Berarti itu final, ya, maka masalah itu nanti kita selesaikan bisa intern. Baik Bunda, saya pikir apa yang Bunda lakukan menjadi pembelajaran saya belajar gitu ya.
Nah, dari apa yang telah Bunda lakukan, teruskan sebagai kasus ini, pembelajaran apa itu semua kasus-kasus yang keputusan nih. Ya, belajar sangat banyak ya. Banyak tentu. Membuat diri saya semakin dewasa, Semakin dewasa, ya. berpikir harus lebih mawas diri lagi lah Ya. gitu. Harus lebih legowo lagi. Namanya kita sebagai pimpinan, kita sebagai ibu, sebagai ayah itu sudah di sini kan gitu. Kewajiban saya itu adalah mengemuh, membimbing, mengayomi, dan membina dan mendisiplin sesuai dengan tupoksi yang ditinggi. Sesuai jalurnya gitu. Jadi jalurnya, iya, yang aturan yang berlaku. Berarti yang dari dapat saya tangkap, pengalaman-pengalaman Anda sangat luar biasa ya. Dari itu semua, dari kasus-kasus yang ada, jadi pengalaman, jadi tambah dewasa. Iya. Saya pikir Bunda apa yang telah kita diskusikan ini, saya bertanya ini saya sangat berterima kasih Bun, karena saya dapat informasi dan cara membuat keputusan seorang pemimpin itu tidak mudah dan tidak gampang. Perlu langkah-langkah, Iya. perlu juga penanggung jawab atau siapa yang untuk memperjuangkan. Baik Bunda, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya atas kesempatan saya mohon izin. Terima kasih banyak. Selamat, semoga sukses Iya, ya. Bunda.